Selesai reka syukuran nala pun tuto apa ketika dia meninggal dunia sementara ada anak yang dia tinggalkan cara dengan ngaji. Tapi saya pas salah lompol pun tuto ketika orang tua meninggal sementara ada anaknya yang dia tinggalkan tidak tahu mengaji. Persoalan na puna mate kenapa pengajian ki? Ayo Pak Ibu. Namanya na pengajian ki. Nak gampang justas gampang ji wana apa gampang na. Nak aja pesantren di kampungku jo kalau ada pesantren yang kusuro. Ku kana cocok tonji ya cocok ji. Kisur menyala pesantren ngata tapi juga tuh pesantren ngata lu suruh bawang ni. Nato pamale golo-golono. Adi? Nak gampang ji puna pamale gola-gola justas gampang ji kana cocok mi gampang ji tapi mungkin 1-2 hari kita masih mampu. Antama si bulan kita masih mampu, maka pun antama 5 bulan. Antama mi 7 bulan, antama mi si tahu, ni mau kapan muncul dari tinta karena saya kau mama nak babayan doi, yo. Tapi kalau anaknya sendiri yang jago mengaji, masya Allah. Apatah lagi kalau ada anaknya penghafal Al-Quran, subhanallah. Di Lumpangan ada mi anaknya penghafal Al-Quran 30 juz. Ada mi Pak? Alhamdulillah. Syukur banyak itu anak penghafal Al-Quran. Saya dengarkan tadi dia meninggalkan ada 2 orang anak. 1 orang suami, ya, dan mungkin ada keluarga besar yang lain. Nah, saya Bapak Ibu biasanya kalau menyampaikan tazkirah, tentu saya tidak lupa menyampaikan nasihat atau menitip nasihat kepada keluarga besar almarhumah yang ditinggalkan, terutama kepada kedua anaknya dan juga kepada suaminya. Ada di samping kanan kita Pak Disa. Saya sampaikan dan kita semua khususnya Bapak Ibu yang barangkali sudah meninggal orang tua kita. Iya, tabe. Saya Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau bertakziah Bapak Ibu, ya, kita berikan nasihat bahwa punamate mi antu tutuaya. Sesungguhnya kita keluarga yang ditinggalkan masih ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Bapak Ibu, yakinnya kewajiban yang wajib untuk kita lakukan bersama. Khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Apa itu? Kita keluarga yang ditinggalkan wajib mendoakan ini almarhumah. Termasuk anaknya ini almarhumah, wajib kita doakan tuan. Ya, doakan dia. Ya. Bapak Ibu, alhamdulillah, mesti didoakan ya. Entekam macarana Ustaz gampang ji. Minimal lekba kita wa'as sembahyang, duduklah dulu sejenak. Kita minta kepada Allah, oh puang, oh kare. Almarhumah ibu saya, saudara saya, istri saya telah meninggalkan. Ya Allah, jikalau ruwatunna tallasa rilino. Ada dosa yang pernah dia lakukan. Na sengaja toki kaya rekatena na sengajai. Anu kacinikang yarka anu sebuah ya Allah. Ampuni dosanya orang tuaku kasihan. Ini yang pertama. Yang kedua, lebak kisah doakan mohon maaf. Ini mesti juga diingat. Tiada lalu kita kelupai kiringangi pahala. Setidaknya membaca suratul Fatihah. Pak Desa di? Dibacakan ibainin to Pak Desa. Setiap lebak sembahyang bacakan dia surah Al-Fatihah. Saya sampaikan ke Bapak Ibu, tidak usah kita dengarkan di luar sana. Kekamakaman itu biasa tol lebih biasa paanu bela, lebih biasa palipulipu jamaah. Iya. Nah karena dia mau ko saya bacanya Al-Fatihah mangir tu matenu kamanun tu amaca talana batui. Inak ke pun niat lalu ko kamu nyoba ibu kusuro lalu mate dari kangku. Ko kana mate mako. Na perlu ngira ko api. Pun batu menjual Al-Fatihah aku WA maliba. Ya. Bapak Ibu. Nampak mengutuk apa? Ya, jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Kang ada juga orang Bapak Ibu sekalian tidak percaya. Ya. Sampai Ustaz, sampai. Iya betul datang betul punya min roh. Ibu-ibu biasa kiring Al-Fatihah Ibu. Biasa ki? Biasa aja gitu? Ya alhamdulillah. Iya. 47 Ustaz, 47 jintu. Kecuali boleh lagi minro Ibu, Anda dapat tu ya. Anda ji minro Ibu? Anda ji? Anda ji? Batu mintu. Jamaah.
Bacakan Al-Fatihah. Ente kan baca rana Ustaz. Bagaimana cara berniatnya? Gampang. Kita berniat, ya Allah, kuniatkan yang kiringangi pahalana bacaan Al-Fatihahku iya an-nabiyah. Jadi mesti dikatakan iya an-nabiyah. Jadi jangan tomong nabiyah kiringan juga salah kita tomong ngalle. Tadi? Ya. Kalau tong itu nama baca Fatihah walele, tali syuburan batina. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngundang ko. Karo-karo kamu. Baca dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Baca baji-baji Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini Bapak Ibu sekalian hati-hati. Kapan-kapan salah penyebutan makharij hurufnya juga salah biasa artinya. Iya, Bapak Ibu. Salah. Jadi mesti dibajiki. Apalagi salat ini, Al-Fatihah ini kan salah satu syarat diterimanya. Solatta, la solata liman la yakra'u bi Fatihatil kitab. Andres sembayan atau tanda kam maca Fatihah. Dia tuh bakutana nak kana ustaz, kono nyari tanda menyalak diterima sembayang ustaz. Pengurai ya, nak kana tanda dek ke kuapel Al-Fatihah ustaz. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah ternyata dia juga tidak hafal. Jari ente kamu punya solusi na ustaz ku kana gampang ya pergi berjamaah. Pergi ke sholat berjamaah. Karena kalau kita sholat berjamaah, Bapak Ibu, satu saja diterima sholatnya pada saat berjamaah, akhirnya diterima ngasih mereka nggak? Bapak Ibu, ya sekalipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab, ada yang mengatakan jikalau berjamaah kir mangaribiya ri isaya ri subuha nasabak kalang ngerangi bacaan na imam amma Fatihah, maka kita makmum sudah terwakilkan. Iya, sekalipun tanda maca Fatihah sudah terwakilkan. Tapi ada juga yang mengatakan punna sembahyang lohor tua ada kesumbayang ngasaraki. Nah sahabat tanda ilang ngeri imang maca Fatihah, maka kita semua makmum berkewajiban membaca Fatihah. Bapak Ibu sekalian. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ketika imam sudah membaca Fatihah, maka seluruh makmum yang hadir pada saat itu sudah terwakilkan. Jadi baji gimana bagi? Berjamaah utuh. Alam bagi berjamaah deh. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Saya heran nih, Bapak Ibu. Halo Pak Ibu. Oh Pak Ibu. Alam bagi berjamaah deh. Siguro tuh kini kita kini main di gupap berjamaah. Siguro tuh pahalana siguro ji. Rompul ngapa di? Salatul jamaati afdalu min salatil fardh bi 27 darajat. Rompul aja ngapa? Coba Bapak Ibu sekalian, 24 saya berjamaah. Ustaz, bagaimana tiang perempuan Ustaz? Kan dilarang ibe lampar masih ini larangi. Ini larangi, ini lampar bajiga. Lampar magi Bu. Iya. Karena di hadis itu bukan dilarang, cuman wanita lebih baik di rumahnya. Cuma sekarang pertanyaanku, yang mana wanita yang lebih baik di rumah? Wanita yang sibuk. Yang sibuk karena apa? Sibuk nak pelihara anak-anak. Karena jangan sampai lama bagi berjamaah, dia lepo orang nurbogo. Ya kan, lebih baik di rumah saja. Tapi kalau sudah aman, insya Allah. Niat saja, insya Allah. Allah kasih kita pahala. Bapak Ibu. Kembali ke yang tadi, baca suratul Fatihah. Baca ke Fatihah. Sudah itu Ustaz, masih ada lagi. Bisa ditambah lagi. Apa pi? Bacaan Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Bacakan 3 kali. Kenapa mesti 3 kali? Inaina to ammaca suratul Ikhlas 3 kali. Asing kamay na patamma Al-Quran. Ngeton tu biasa kutak nang anak-anak Ustaz. Angapa kana sa kuluhan lama mo? Ngapa na tani sa kuluyayul kafirun. Inna atena mga to. Inna anzalnahu. Kukana beda pahalana makana kuluhan lah dibaca. Ini kan ada juga orang Pak Ibu, coba deh. Siapa yang membaca kul ya ayyuhal kafirun pintalung, apakah sama pahalanya seperti membaca Al-Qur'an 3 kali? 1 kali? Tidak. Makanya dibaca kul Allah. Iya, sebenarnya kuluhan lah batu-batu. Iya, kan memperbanyak bacaan Qul huwallahu ahad supaya lebih banyak pahalanya. Tapi kalau mau lebih bagus, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Mau lebih mantap lagi, 30 juz. Masya Allah.
30 juz untuk almarhumah, usahakan pada saat 30 juz. Iya, 30 juz. Saya yakin ini anaknya almarhumah ini kacara ada ngaji. Toh, nah dua jadi jauh punya pada saat lu ki. No, pada desa 10 juz. Anak 10 juz teruana atas 10 nah, 30 juz selesai. Masya Allah, dia anak kandungnya sendiri. Atau ada saudara-saudarinya, ayo bacakan ini Al-Quran, petamakan Al-Quran untuk almarhumah. Masya Allah Bapak Ibu. Iya di? 2 hari itu bisa. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, bacakan ini Al-Quran Pak. Ya Tom itu nak kena biasa pasangan kamu Ibu. Ibu, tidak apa-apa kalau saya bicara begini, tidak apa-apa Ji. Selesai reka syukuran adalah pun tuto apa. Ketika dia meninggal dunia sementara ada anak yang dia tinggalkan cara dengan ngaji. Tapi saya pas salah lompor pun tuh ketika orang tua meninggal sementara ada anaknya yang dia tinggalkan tidak tahu mengaji. Persoalan na puna mate kenapa pengajian ki? Ayo Pak Ibu. Namanya pengajian ki. Nak gampang ustaz gampang ji. Wana apa gampang na? Nak aja pesantren di kampungku. Joko lalu pesantren yang kusuro. Ku kana cocok tonji ya cocok ji. Kisur menyala pesantren tapi yo kan tuh pesantren kan tanda suruh bawang ni. Nato pamale golo-golono. Hadi, nak gampang ji pun pembalik gola-gola aja ustaz gampang ji bukan cocok mi gampang ji tapi mungkin 1-2 hari kita masih mampu. Antama ke sebulan kita masih mampu maka pun antama 5 bulan, antama 7 bulan, antama misi tahu dia mau kapan muncul dari tinta karena saya kau mama aku babian doi, yo. Tapi kalau anaknya sendiri yang jago mengaji, masya Allah. Apatah lagi kalau ada anaknya penghafal Al-Quran. Subhanallah. Di Lumpangan ada mi anaknya penghafal Al-Quran 30 juz? Ada mi Pak? Alhamdulillah. Syukur banyak itu anak penghafal Al-Quran 30 juz. Iya? Alhamdulillah. Oh anaknya. Ajar puding sudah 30 juz. Subhanallah. Pak Ibu. Oh Pak Ibu. Cita-cita saya kan jadi remu keluarga atau penghafal Al-Quran punya tegi yang ngasih. 5 nata. Bagus. Anak pertama tentara. Mantap. Anak yang kedua polisi, bagus. Anak yang ketiga pengusaha, mantap. Anak yang keempat pejabat, bupati, gubernur, pak desa, pak camat. Ngasih ngunari. Usahakan anak tak yang terakhir penghafal Al-Quran. Kan nak minyak. Ni mau polisi, ni mau tentara, ni mau pengusaha, ni mau pejabat na. Ni mau penghafal Al-Quran akan nak mi. Singkat manak alhamdulillah. Taluasiana. Bayi ni paling toya, rua buruk ne, inak ke paling bungko. Apa zaman-zaman na kakangku nyebak benea, pabalu baran di pasaraya. Kakangku ya, nyebak benea. Kakangku nyebak buranea, pabalu juku. Tetapi andi napak kapal kurang, kan nak mi. Kan mi di? Jadi, saya pabalu barang, saya pabalu juku, saya kapal kurang, kan nak mi. Kalau tongi tahu pak ibu, lo ya anak na. Lele nak ini anang talu balukat talu baguci auzubillah kabah no maaf ini bahasa kasar dalam artian banyak anaknya tapi satu pun tidak ada yang bisa menjadi amal jariah. Coba Bapak Ibu, satu pun tidak ada yang bisa menjadi amal jariah untuk orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Maka subhanallah, gak gana jo pun anak Bapak Ibu cara deng ngaji. Ini almarhumah pernah di pengajian, subhanallah begitu banyaknya pahala yang kita baca. Coba Bapak Ibu, man qara'a harfun min kitabillah, ini to ambaca isare huruf dikurangan, falahu bihi hasanu, maka diberikan dia satu kebaikan, wal hasanu asyri amsalihha, dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, Nabi katakan alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim saja dibaca sudah berapa hurufnya? 3. Nah puna talu hurufnya siapa mika bajikan igupah? 30. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada alasan untuk tidak mengaji dalam satu hari. Tidak bisa ki 1 juz 1 hari, oke lah 5 lembar amami. 5 lembar tidak bisa ki kasih enggak apa-apa 2 lembar lah, aman. Tidak bisa 2 lembar, 1 lembar, oke cukup. Tidak bisa 1 lembar 1 hari, 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, setengah halaman. Tidak bisa setengah halaman, 1 ayat.
Tidak bisa satu ayat yang paling panjang, cari yang paling pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Amami. Ambu ko bisa dilanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Daripada talania. Betul tidak? Menjauh kakaknya musari ayah ya dari pertandre. Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan baca ke Al-Quran. Niat turun tu biasa kau godong ustaz. Ente kan memenyonak ke godong ustaz kodong. Tama katong ngerku baca Al-Quran tapi tanda sekali ku sing ngura manjo kodong ustaz. Bukan ini aja caranya. Ada caranya. Mau tahu caranya Ibu? Dapat pahala mau gi? Satu. Ya, ini begini caranya. Alam pakai jekne sudah berwudu. Apa bini jama ustaz? Talak koki. Sudah talkun bagi perempuan, ambil sejadah. Di atas sejadah ada bantal. Di atas bantal ada Al-Quran. Setelah itu ustaz, bungkar mi Al-Quran ta. Setelah dibungkar ustaz, toki mami. Kalau kikura, nak baca, tak ada baca lagi. Iya, tapi saya sampaikan beberapa pandangan mendapatkan pahala. Beberapa pandangan dapat pahala. Satu, memandang Al-Quran sekalipun tidak dibaca dapat pahala. Yeah. Tapi tentukan beda tongi pernah dibaca. Beda. Tapi ngupaki. Satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran, memandangi Al-Quran dapat pahala. Yang kedua, memandang wajahnya orang tua. Anggap itu pahala ya. Jadi kita tahu nak genja patutu anak, totong je tutu akan jo rupan sekali-kali. Kodong, amak kodong. Cantik no mama riolo di ma. Kamu nekarepu mago. Ya Allah, kisah kesehatan amak kodong, kisah kesempatan.